Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal dengan NIM 23024014062 dari kelas Informatika 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari soal UAS Sistem Operasi. Dan langsung saja. Nah, soal pertama berisi jelaskan pengertian dari block booting. Block booting adalah proses inisialisasi komputer ketika pertama kali dinyalakan atau di-restart. Dalam proses ini, sistem akan membaca program bootloader yang tersimpan di sektor boot, perangkat penyimpanan, seperti hard disk atau SSD, untuk memuat sistem operasi ke dalam memori utama atau biasa disebut RAM. Nah, di soal yang kedua berisi jelaskan definisi ruang swap. Ruang swap adalah area pada disk yang digunakan oleh sistem operasi sebagai perpanjangan memori utama atau RAM ketika kapasitas RAM tidak mencukupi. Ini memungkinkan sistem untuk tetap menjalankan proses meskipun memori fisik terbatas, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat karena akses disk lebih lambat dibandingkan RAM. Nah, di soal yang urutan ketiga berisi jelaskan apa arti RAID tingkat 3. RAID tingkat 3 adalah konfigurasi RAID yang menggunakan stripping data dengan prioritas yang disimpan di satu drive khusus. RAID ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan throughput tinggi atau data besar seperti pengeditan video. Namun, karena prioritas hanya disimpan di satu disk, kegagalan disparitas dapat menjadi titik kegagalan tunggal. Di soal nomor urut 4 berisi apa arti RAID tingkat 2. RAID tingkat 2 menggunakan stripping data dengan kode koreksi kesalahan atau biasa disingkat ICC untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data. Semua bit data dibagi antara beberapa disk dan kode koreksi disimpan di disk tambahan. RAID 2 jarang digunakan karena efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan level RAID lainnya. Di soal berikutnya atau soal kelima itu berisi jelaskan mengapa manajemen memori diperlukan. Ada beberapa faktor mengapa manajemen memori diperlukan. Di antaranya yaitu yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah mengalokasikan memori secara optimal agar setiap proses mendapatkan cukup sumber daya. Dan di contoh berikutnya ada isolasi yang dimana memastikan bahwa satu proses tidak mengganggu proses lain. Di contoh berikutnya, ada keamanan yang dimana melindungi data dan proses dari akses yang tidak sah. Dan yang terakhir, ada multiprogramming, yang berarti memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan tanpa konflik. Di soal berikutnya, atau yang nomor 6, berisi jelaskan dan berikan contoh ruang alamat fisik dan logika. Alamat logika adalah alamat yang dihasilkan oleh CPU selama eksekusi program. Biasa juga disebut dengan alamat virtual. Dan sedangkan alamat fisik adalah lokasi sebenarnya di memori utama atau biasa disingkat RAM. Nah, contohnya adalah dalam sistem dengan pegging. CPU menghasilkan alamat logika seperti 0 kali 001A melalui unit manajemen memori atau biasa disingkat dengan MMU. Alamat ini dipetakan ke alamat fisik seperti 0 kali 3F1A. Nah, di soal nomor 7 berisi jelaskan apa yang dimaksud dengan pegging. Pegging adalah teknik manajemen memori yang berbagi memori fisik dan logika menjadi blok-blok kecil dengan ukuran tetap yang disebut halaman atau pegs dan bingkai atau frames. Tujuannya adalah untuk meminimalkan fragmentasi memori dengan memungkinkan lokasi data terpisah di berbagai area memori fisik. Di soal berikutnya atau nomor urut 8 berisi jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi. Segmentasi adalah metode manajemen memori di mana program dibagi menjadi segmen-segmen logis berdasarkan fungsi, seperti kode, data, dan stack. Tidak seperti pegging, ukuran segmen dapat bervariasi, mencerminkan kebutuhan sebenarnya dari proses tersebut. Berikutnya, ada soal nomor 9 yang berisi contoh-contoh keuntungan sistem file. Nah, contoh yang pertama yaitu organisasi, yang berarti memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan struktur direktori. Dan contoh yang kedua adalah keamanan, yang berarti mendukung otoritasi akses dan ekskripsi data. Dan berikutnya ada backup dan pemulihan, yang berarti memungkinkan pencatatan data secara terorganisir. Dan yang terakhir ada efisiensi akses, yang berarti mempercepat pencarian data.
Nah, di soal yang nomor 10 berisi contoh-contoh kerugian sistem file. Di contoh yang pertama yaitu fragmentasi yang berarti data dapat tersebar di berbagai lokasi fisik atau memperlambat akses. Contoh yang kedua yaitu kehilangan data yang berarti kerusakan file sistem dapat menyebabkan hilangnya data. Contoh berikutnya yaitu keterbatasan ukuran, yang berarti sistem file tertentu memiliki batasan ukuran file atau partisi. Dan contoh terakhir yaitu kompleksitas, yang berarti sistem file modern seringkali lebih kompleks memerlukan pengelolaan tambahan. Di soal urutan terakhir, berisi jelaskan cara kerja mesin virtual. Mesin virtual atau biasa disingkat dengan VM bekerja dengan menciptakan lingkungan virtual yang mensimulasikan perangkat keras fisik, memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada perangkat keras yang sama. Nah, langkah kerjanya yang pertama yaitu hypervisor. Perangkat yang berarti perangkat lunak yang mengelola VM bisa berupa tipe 1 atau bare metal atau tipe 2 atau biasa disebut hosted. Contoh yang kedua yaitu isolasi. Setiap VM berjalan secara terisolasi sehingga satu VM tidak memengaruhi yang lain. Dan contoh yang ketiga ada alokasi sumber daya, yang berarti hypervisor membagi CPU, memori, dan disk fisik antara VM. Dan di contoh berikutnya, atau yang terakhir ada eksekusi, yang berarti VM menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti pada komputer fisik. Contohnya yaitu VirtualBox, VMware, atau Hyper-V. Itulah tadi jawaban yang saya temukan terkait dari soal-soal UAS sistem operasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizal Jamaluddin, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.